Hello guys, welcome to my channel. Introduce my name is Christian Tampobolon. I am from STA Tanjung Pinang campus. I will tell you about cross culture understanding Switzerland country. Maybe when you find out about culture in Switzerland, you will be interested in going on vacation there. Okay, check it out. Switzerland atau yang biasa kita kenal dengan Swiss merupakan sebuah negara di kawasan pegunungan Alpen yang mempunyai luas sekitar 41.285 km persegi. Negara dengan kota Bern sebagai ibu kota negara ini juga berbatasan langsung dengan negara Italia di bagian selatan, negara Prancis di sebelah barat, negara Jerman di bagian utara, dan Austria di bagian timurnya. Okay, let's get started. The first, pedestrian are priority, yang artinya jika kita pejalan kaki di Swiss dan ingin menyeberang jalan raya, tenang saja, keep calm, dan jangan khawatir karena pengemudi akan pasti berhenti dan selalu akan memberikan kita jalan terlebih dahulu. Lihat saja. Tunggu dulu guys. Pedestrian of priority itu hanya berlaku di setiap jalan raya yang tidak memiliki lampu lalu lintas. Tapi jika di area tersebut ada lampu lalu lintas, maka kita harus mengikuti lampu lalu lintas itu. Hampir-hampir sama lah kayak Indonesia. Hanya saja kalau di Indonesia itu di area tersebut tidak ada traffic light, ya kita harus menunggu dan harus was-was juga, lihat kiri kanan, melambaikan tangan biar para pengendara berhenti. Tapi kalau di Switzerland, tenang saja, keep calm, semua akan aman terkendali karena para pengendara itu akan berhenti otomatis. Oke, next. Kedua, convenience store on Sunday all closed. Semua toko-toko atau swalayan di Switzerland itu pada hari Minggu semuanya tutup. Jadi buat kalian yang berniat shopping-shopping di Switzerland pada hari Minggu, ya niatnya itu diberhentikan aja karena akan sia-sia saja. Karena semuanya pasti tutup. Ketiga, fenomena of appointment. Fenomena janji temu. Biar kalian ketahui, kalau di Swiss itu sebelum bertemu harus memiliki janji terlebih dahulu. Dan itu bersifat harus. Jadi, tujuannya bukan untuk membuat janji dalam urusan bisnis atau kantor, tetapi membuat janji hanya untuk bertemu dengan rekan kerja kita sendiri atau teman kita sendiri, kerabat, pacar, entah siapa lah itu. Jadi kita itu harus membuat janji terlebih dahulu. Jika misalnya di Indonesia kita ingin bertemu dengan teman kita, ya sangat mudah kan? Tinggal hubungin, telepon, SMS, dan di hari itu juga atau di jam itu juga pasti akan bertemu. Tetapi di Swiss itu sangat berbeda. Kita itu harus membuat janji terlebih dahulu dan kemudian bisa bertemu. Karena tingkat kesibukan masing-masing orang di Switzerland itu berbeda-beda dan pada jam yang berbeda-beda juga. Jika kalian ingin bertemu seseorang di Switzerland, kita itu harus memiliki janji terlebih dahulu. Keempat, how to say hello in Switzerland. Orang-orang di Switzerland setiap kali bertemu dengan teman, orang tua, sahabat, dan kerabat lainnya, mereka akan melakukan cium pipi kiri, cium pipi kanan, lalu cium pipi kiri lagi. Karena
menurut mereka, budaya cium pipi kiri, cium pipi kanan itu adalah sifat yang formal dan menunjukkan bahwa ciri khas mereka adalah orang-orang yang ramah dan mudah akrab dengan orang lain. Tapi teman-teman, tidak sampai di sini juga. Tidak hanya saat bertemu, tetapi ketika berpisah juga harus melakukan cium pipi kiri lagi, cium pipi kanan lagi, dan cium pipi kiri lagi. Salut Petra. Ciao Kakak Marek, au revoir, Ciao. merci. Ciao Martin. Ciao. Marek. Kelima, public drinking water voucher atau keran air minum umum. Saya pribadi sangat kagum dengan budaya di Switzerland ini karena begitu unik ya. Pemerintah di Switzerland ini menyediakan keran air minum di setiap sudut jalan dan dapat langsung diminum dari tempat itu juga. Ya, cukup unik bukan? Jadi, menurut pribadi saya, pemerintah di Switzerland itu sudah cukup bijak dalam mengelola semua pajak negara, sehingga bisa membuat fasilitas-fasilitas umum yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Oke guys, sekian dulu Cross Culture Understanding Switzerland Country yang saya berikan. Kiranya bermanfaat buat teman-teman dan menambah wawasan. Sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya akan menampilkan 12 fakta-fakta unik yang ada di Switzerland. Sampai jumpa lagi. Berikut 12 fakta tentang negara Swiss. Swiss merupakan negara di pegunungan Alpen di bagian Eropa Tengah. Secara geografi, negara ini dibagi menjadi 3 wilayah dasar, yaitu pegunungan Alpen Swiss di selatan, dataran tinggi Swiss atau plato di tengah, dan pegunungan Jura di barat. Negara Swiss merupakan negara republik federal dengan 4 bahasa resmi. Swiss merupakan satu-satunya negara yang mempunyai bendera persegi. Negara ini adalah negara penghasil coklat terbanyak di dunia. Meskipun letak ibu kota ada di kota Bern, tetapi Zurich adalah kota terbesar di negara tersebut. Swiss merupakan negara dengan tingkat kriminalitas paling rendah di dunia. Sekitar 23% dari jumlah penduduk di negara ini adalah pendatang. Karena faktor geografi dan kestabilan kondisi di negaranya, Swiss mempunyai angka harapan hidup terpanjang kedua setelah negara Jepang. Logo palang merah dunia diadopsi dari bendera Swiss sebagai simbol penghormatan kepada Henry Danan, sang pendiri organisasi kemanusiaan tersebut yang merupakan warga negara Swiss, dan penghormatan terhadap negara Swiss sebagai tempat konvensi penandatanganan tenaga sukarela di medan perang. Swiss merupakan salah satu negara yang tidak mau terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua karena sikap netralitas mereka. Bank Swiss terkenal dengan keamanan dan kerahasiaannya. Bank tersebut menawarkan konfidensialitas tingkat tinggi, dan hal tersebut merupakan tradisi dalam Bank Swiss yang sudah dikodifikasi pada tahun 1934, serta didukung oleh stabilitas moneter dan kualitas hukum negaranya. Negara Swiss terkenal dengan produk-produk arloji yang mewah dan berkualitas tinggi. Di antaranya adalah Rolex, Tag Heuer, Bomberg, Patek Philippe, dan Tissot. Itulah tadi sedikit fakta dan sejarah tentang negara Swiss. Negara yang konsisten tetap menjaga sikap netralitas dan turut andil dalam menjaga perdamaian dunia.